Doa yang mustahil. Doa yang mustahil adalah doa yang kita mengira bahwa kita tidak mungkin mendapatkan pengabulan atas permintaan kita. Kita mengira bahwa itu melampaui batas keinginan kita, atau terlalu jauh dari jangkauan yang kita pikirkan. Tetapi tidak di sisi Allah. Bagi Allah, doa yang mustahil seringkali bisa menjadi sebuah kejutan-kejutan istimewa, bahkan menjadi keajaiban tersendiri dalam hidup kita. Hal ini terjadi kepada Nabi Zakaria alaihissalam. Ketika Imran dan istrinya Hana dikaruniai seorang anak yang diberi nama Maryam. Keduanya telah meninggal dunia. Imran telah meninggal dunia sebelum hari kelahiran Maryam, dan Hana istri Imran meninggal dunia usai melahirkan Maryam. Maka pengasuhan Maryam pun beralih kepada Nabi Zakaria alaihissalam. Ia terus diasuh dan dibesarkan hingga sampai pada masa di mana Maryam telah cukup untuk tinggal di mihrab Baitul Maqdis. Dalam keadaan sendirian di mihrab tersebut, Nabi Zakaria menjenguknya dan menyaksikan ada makanan yang begitu banyak dari sisi Maryam. Lalu kemudian Nabi Zakaria bertanya, "Hai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini?" Maryam menjawab, "Makanan ini dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hisab." Seketika itu juga, secara spiritual, keadaan yang dialami oleh Maryam mengguncang sanubari Nabi Zakaria alaihissalam, hingga ia berkata pada dirinya, "Alangkah indahnya bila aku memiliki keturunan seperti ini." Maka ia kemudian mengangkat tangan seraya berdoa, "Rabbi habli miladunka zuriyatan thayyibah, innaka sami'ud du'a." Maka seketika itu pula ia mendapatkan kabar dari Jibril alaihissalam bahwa sesungguhnya Allah akan menganugerahinya seorang anak. Tentang kemustahilan ini termaktub di dalam Al-Quran, di mana pada saat itu Nabi Zakaria berkata, "Ya Robku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu. Ya Robku, sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku, keturunanku sepeninggalanku. Sedang istriku adalah seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku dari sisi Engkau seorang putra yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebahagian keluarga Yakub, dan menjadikan ia, ya Allah, sebagai orang yang diridhoi." Maka terdengarlah seruan dari sisi Allah, "Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu bahwa engkau akan memperoleh seorang anak yang bernama Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan namanya." Maka Nabi Zakaria pun menjawab, "Ya Robku, bagaimana mungkin akan ada anak bagiku, padahal istriku adalah seorang yang mandul?" Demikianlah hal itu sangat mudah dari sisi Allah, dan sesungguhnya telah Allah ciptakan sebelum ini, padahal kamu belum mengetahui sama sekali. Memahami tentang kisah Nabi Zakaria alaihissalam ini, kita bisa mengambil sebuah hikmah dan pelajaran besar, bahwa sesuatu yang mustahil bagi Nabi Zakaria ternyata begitu mudah bagi Allah jika Allah menghendaki. Demikian juga dengan kehidupan kita, bahwa sesungguhnya kadangkala kita perlu meyakini bahwa sesuatu yang mustahil bagi Allah bukanlah hal yang mustahil. Jika suatu hari nanti ayah dan bunda diizinkan Allah untuk berangkat ke Baitullah dan ke Masjid Nabawi, maka upayakan ketika sampai di sana berdoalah dengan permintaan yang mustahil bagi akal pikiran kita, tetapi bagi Allah itu begitu mudah. Pada suatu saat di mana ketika itu saya berada dalam keadaan kehamilan anak pertama, Allah menghadirkan sebuah impian. Saya diajak dalam sebuah perjalanan sholat di 2 masjid. Saat itu saya tidak mengetahui
masjid apa itu, kecuali saya berada di belakang seorang imam berjubah putih yang mengatakan kepada saya, "Sholatlah engkau di belakangku," lalu saya mengikutinya. Setelah itu saya diajak lagi kepada perjalanan masjid yang berikutnya. Dan ternyata di beberapa tahun kemudian saya baru mengetahui bahwa masjid di mana saya sholat dalam mimpi itu adalah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Karena pada masa itu tidak seperti hari ini di mana internet begitu mudah melihat gambaran tentang Masjid Nabawi, tentang Ka'bah, di mana kita bisa mengakses semua gambar dengan mudah. Dulu apa yang bisa kami bayangkan itu hanya terdapat di saat musim haji saja, yaitu ketika Idul Adha televisi menayangkan bagaimana keadaan kota Mekah dan kota Madinah. Sehingga saya sebagai orang yang tidak terlalu mengawasi tentang masalah itu tidak tahu tentang itu. Sampai akhirnya saya mendapati sebuah buku yang bergambar tentang keadaan di bagian dalam Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Saya baru tahu bahwa ternyata dalam mimpi itu saya diajak sholat di dalamnya. Dan sejak saat itu saya betul-betul punya harapan besar bahwa suatu hari nanti saya akan bisa pergi berhaji maupun berumrah. Dan saya memulai dengan cara menabung untuk berangkat umrah itu Rp1.000 dari sisa uang belanja yang saya masukkan ke dalam sebuah botol bekas sirup. Dan itu terus penuh. Kalau penuh biasanya saya pecahkan lalu saya keluarkan. Kalau ada orang yang saya dapati akan berangkat umrah atau berangkat haji, saya hadiahkan uang tersebut. Itu terus dilakukan. Kalau dipikir-pikir kayaknya gak mungkin saya bisa berangkat umrah dengan cara menabung seperti itu. Memang sih gak langsung begitu. Tapi ajaibnya beberapa tahun kemudian Allah mengizinkan saya bisa berangkat umrah dengan mendapatkan hadiah keberangkatan dari Bunda Neno Warisman yang mempertemukan saya dengan beliau, Allah lah tentunya. Lalu kemudian Allah pula yang menggerakkan beliau untuk bisa memberangkatkan saya. Dari situlah saya merasakan betapa ajaibnya sebuah keinginan, meskipun bagi kita saat itu mustahil, tapi bagi Allah sangat mungkin. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika kita tidak mungkin, merasa tidak mungkin ya Allah bisa mendapatkan apa yang bagi kita hari ini sulit sekali untuk bisa terwujud? Sebaiknya yang kita lakukan adalah lakukanlah deposit, saya sebutnya deposit harapan, untuk menyaksikan bahwa yang mustahil akan mewujud secara ajaib. Ya, contoh aja, kalau kita jadi tamu di hotel, ya, biasanya kalau kita bilang ke resepsionis bahwa kita akan booking hotel, maka resepsionis akan meminta deposit. Ibu, Bapak, kami minta deposit ya. Ada hotel yang seperti itu, entah 100.000, entah 200.000 sebagai jaminan bahwa kita memang sudah booking di situ. Dan akhirnya kita akan berikan deposit itu. Nah, kalau mau masuk hotel aja, kita baru dikasih kunci masuk, itu harus deposit. Tentu ketika kita berharap pula kepada Allah, mudah-mudahan dengan deposit kebaikan yang sejak awal sudah kita tempatkan, itu justru membuat kita menemukan kunci dari cara masuk agar pengabulan doa itu bisa tepat sampai pada tempatnya. Ayah bunda yang dirahmati Allah, suatu hari saya pun pernah mengalami satu kejadian di mana saat itu saya ingin pergi ceramah, kalau kemudian dalam keadaan menggunakan motor, hujan deras sehingga baju yang saya pakai itu basah kuyup dan tidak mungkin untuk bisa sampai ke tempat ceramah. Dalam keadaan seperti itu, saya kemudian berdoa kepada Allah sambil merengek, sambil menangis. Lalu kemudian bilang, kalau bahasa kita tuh ngambek aja di hadapan Allah. Ya Allah, pengen punya mobil, beliin mobil dong, beliin mobil enggak, supaya saya tuh mudah untuk bisa berangkat ceramah, enggak kehujanan kayak gini. Saat itu suami saya bilang begini, pepet aja terus Allahnya, masa iya deh kagak dengar. Saat itu seakan-akan saya mendesak Allah, ya, meminta kepada Allah sesuatu yang mustahil, bisa minta mobil gitu ya, dalam keadaan hujan deras. Tetapi ada satu kalimat yang menguat bahwa Allah, ketika kita mendesak Allah lalu kemudian kita terus memohon kepada Allah, maka Allah akan mengabulkan setiap permohonan hambanya. Kadangkala
sesuatu yang mustahil bagi kita betul-betul bisa wujud. Dan alhamdulillah, tak lama kemudian Allah izinkan saya punya mobil, meskipun mobil yang saya miliki mobil bekas ya, bukan mobil baru, tetapi cukuplah untuk melindungi saya dari hujan ya, dan dari panas, dan bisa membuat mobilitas ceramah menjadi jauh lebih luas jangkauannya. Dan terjadi juga kepada ibu mertua saya ketika dia akan pergi berhaji. Alhamdulillah dibiayai juga dari seorang jamaah yang dermawan yang menginginkan ibu berangkat berhaji. Itu bagi kami sesuatu yang mustahil saat itu ibu bisa berangkat haji, karena secara ekonomi kita bukan orang yang mampu untuk membayar biaya haji. Tapi bagi Allah mudah, dan itu nyata saya saksikan. Bapak mertua saya juga dapat jatah untuk berangkat berhaji, tetapi hanya separuh bagian saja, separuhnya lagi cari sendiri gitu ya. Waktu itu ada terbesit kata-kata begini, kata bapak mertua, bilangin ame yang nyumbang, boleh gak uang berangkat hajinya buat renovasi rumah aja, kan rumah kita udah kayak begini. Yang menarik adalah jawaban ibu. Kata ibu begini, jangan begitu, berangkat aja dulu, berangkat haji. Kalau udah sampai di Mekah, di Madinah, tinggal berdoa, ya Allah saya pengen bikin rumah yang bagus, saya pengen renovasi rumah, insya Allah diijabah. Dan rupanya keyakinan ibu mertua saya ini betul-betul sekarang terwujud. Dengan izin Allah akhirnya kami semua anak-anak dari bapak dan ibu bisa merenovasi rumah, bisa bangun rumah. Jadi memang kadangkala kita itu suka khawatir dengan kenyataan hari ini. Sepertinya gak mungkin kita bisa melakukan hal yang udah lagi miskin, lagi susah, kok harus ngelakuin yang kayak begini. Tapi bagi Allah yang kayak begitu tuh gampang banget. Dan itu banyak dialami, bukan oleh saya saja, tentunya banyak sekali orang-orang di sekitar kita yang juga mengalami keajaiban demi keajaiban yang demikian. Jadi buat ayah dan bunda yang berbahagia, jangan pernah merasa malu untuk memohon kepada Allah, meminta bahwa sesungguhnya apa yang dimohonkan insya Allah tidak ada yang mustahil dari sisi Allah.